Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah penulisan ilmiah. Hari ini kita akan belajar tentang tata penulisan atau writing structure. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu huruf, kemudian angka, kemudian ada juga imbuhan dan juga kata. Nah, sebagian besar tata penulisan ini akan ditinjau dari sisi kesalahan yang sering terjadi. Begitu. Yang pertama adalah penulisan huruf. Nah, kita harus memperhatikan bahwa penggunaan huruf kapital ada yang sering salah digunakan. Yang pertama adalah kartu tanda penduduk. Biasanya orang-orang menulis dengan tanda kapital, dengan huruf kapital di huruf K, T, dan P karena mengikuti bentuk singkatannya. Padahal seharusnya hanya ditulis dengan huruf kecil saja. Kemudian ada juga keinggris-inggrisan. Nah, karena kata Inggris ya, yang awalnya merupakan kata yang bermakna nama sebuah negara, kemudian mendapatkan imbuhan ke an, maka dia menjadi sebuah kata sifat begitu. Maka dari itu Inggris di sana tidak ditulis lagi dengan kapital, dia ditulis dengan keinggris-inggrisan saja. Nah, selanjutnya adalah bulan Agustus, hari Sabtu, hari raya Idul Fitri. Nah, teman-teman, kita harus memperhatikan bahwa dalam penulisan bulan yang ditulis kapital adalah nama bulannya saja. Sedangkan bulan, hari itu tidak perlu dikapitalisasi. Nah, selanjutnya ada juga bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini yang perlu dikapital hanya nama geografinya saja, yaitu Indonesia. Hal ini sama juga dengan ketika kita menulis bahasa Indonesia misalnya. B-nya tidak perlu kapital, yang kapital Indonesianya saja. Selanjutnya juga ada desa Wukirsari dan desa saja tanpa diikuti nama geografinya. Nah, ketika sebuah kata ya seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ini diikuti dengan nama geografinya, maka dia harus ditulis dengan kapital. Tapi ketika dia berdiri sendiri tanpa diikuti nama geografinya, maka dia ditulis dengan huruf kecil saja. Kemudian ada juga cara penulisan akronim ya. Misalnya di AKABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ditulis kapital hanya di huruf awalnya saja. Selanjutnya adalah kaidah penulisan angka. Nah, ada dua cara ketika kita ingin menuliskan angka ya. Yang pertama, dituliskan dengan angkanya begitu. Nah, angka ini dipakai untuk menyebut bilangan yang lebih dari 9 dan bilangan yang tersusun dalam suatu deret. Misalnya, penelitian melibatkan 3 orang teknisi, 5 orang asisten, dan 2 orang peneliti. Nah, 3, 5, dan 2 itu adalah rincian atau deret begitu. Nah, selain itu bisa juga angka disajikan dalam bentuk kata. Nah, biasanya kata selalu dipakai untuk menunjukkan bilangan antara 1 sampai dengan 9. Ya, kemudian selain itu juga bilangan yang ditulis di awal kalimat. Misalnya 2020 adalah tahun yang berat begitu ya. Misalnya teman-teman ingin menulis seperti itu. Jadi 2020 tidak boleh ditulis dengan angka tapi harus dengan bilangan. Nah, penggunaan kata untuk menyatakan bilangan yang benar, bilangan yang besar maksud saya itu dirasa lebih komunikatif. Misalnya 3.200.000 itu lebih baik ditulis dengan 3,2 juta begitu. Oke. Selanjutnya adalah penulisan imbuhan. Nah, kesalahan yang biasa ditemukan dalam penulisan imbuhan ini adalah tidak diluluhkannya sebuah huruf ya yang mendapatkan imbuhan menasal dan penasal gitu. Huruf KTSP harap diingat ya, KTSP ketika bertemu dengan awalan menasal dan penasal maka dia harus luluh. Namun ada juga
kata yang diawali dengan huruf KTSP ini yang tidak luluh. Syaratnya adalah kata tersebut diawali dengan KTSP, kemudian huruf setelahnya itu juga merupakan konsonan. Misalnya pada kata traktir ya. Jadi ketika mendapat imbuhan menasal, dia bukannya menjadi mentraktir tapi menjadi mentraktir. Nah, ini berbeda dengan mengkonsumsi. Bentuk bakunya adalah mengonsumsi. Karena sebuah kata konsumsi ya, kata konsumsi ini diawali dengan huruf K, kemudian diikuti dengan huruf vokal setelahnya, yaitu huruf O. Maka K di sana di kata konsumsi ini harus luluh. Maka ketika mendapatkan imbuhan menasal, dia menjadi mengonsumsi. Begitu. Sama halnya juga dengan kata menyatu yang berasal dari kata dasar satu ya kan, kemudian ada mensponsori. Nah, ini karena ada konsonan, deret konsonan begitu ya, ada S kemudian diikuti dengan P, maka ketika dia mendapatkan imbuhan menasal dia tidak luluh, bukan menjadi menyponsori tapi menjadi mensponsori. Begitu. Ada juga memukul dari kata dasar pukul yang harus luluh sehingga menjadi kata memukul. Kemudian yang tidak luluh adalah memprotes karena setelah P ada konsonan lagi di sana. Begitu. Selanjutnya yang juga harus kita perhatikan adalah penulisan imbuhan asing. Jadi ketika ada kata imbuhan asing kemudian diimbuhkan di kata dasar, tidak perlu jeda atau spasi. Misalnya kita menulis subsektor ya, tidak perlu sub jeda sektor tapi ditulis saja subsektor begitu. Sama halnya dengan non akademik gitu ya. Jadi bisa langsung disambungkan non tanpa jeda langsung akademik. Itu juga terjadi pada kata pasca panen, pasca sarjana, prasejarah mungkin ya, karena ada kata dasar sejarah dan kata imbuhan pra begitu. Kemudian kalau misalnya imbuhan dari bahasa Arab itu ada at, in, if, ik, al, misalnya pada kata muslimat, suportif, heroik begitu. Jadi karena dia statusnya sudah diserap dalam bahasa Indonesia, maka kita tidak perlu memberikan jeda gitu ya, atau memberikan perlakuan khusus misalnya dicetak miring gitu. Nah, karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa menyatukannya dan memperlakukannya sama dengan kata dari bahasa asli kita. Oke, selanjutnya adalah penggunaan kata. Kesalahan ejaan yang sering terjadi itu bisa ditemukan pada kata-kata yang terdapat di dalam slide ini. Misalnya kata berpikir biasa ditulis dengan berpikir begitu ya. Ada juga pasca yang dituliskan dengan pasca, negatif dengan V atau aktivitas dengan F dan seterusnya. Kemudian ada juga hipotesis yang biasa orang tulis dengan hipotesa, ada juga analisis yang biasa ditulis dengan analisa begitu ya, ada juga metode yang ditulis sebagai metode. Jadi saran saya ketika kita menulis karya ilmiah, kita harus selalu mengecek di KBBI kebenaran tentang ejaan suatu kata yang ingin kita gunakan dalam karya ilmiah kita. Selanjutnya adalah kesalahan penulisan kata. Kita harus memperhatikan kapan di itu dipisah dan kapan di itu disambung. Ketika di berkedudukan sebagai kata depan, maka dia harus dipisah. Ciri-cirinya adalah di yang diikuti dengan kata benda atau juga dengan kata tempat gitu ya. Maka dia harus dipisah karena perannya di sana dia adalah sebagai kata depan. Misalnya di dalam kata di dalam, di antaranya, di samping, di belakang, di rumah, di mobil, di kelas, dan seterusnya. Nah, tapi ketika kita menemukan di yang diikuti dengan kata kerja, itu biasanya bisa dipastikan bahwa di sana berperan sebagai imbuhan, maka cara penulisannya dia harus disambung. Misalnya diamati, dinyatakan,
disebut, dikatakan, atau dimakan, itu juga bisa. Nah, juga kita harus memperhatikan kata gabung yang ditulis terpisah, kecuali kata yang sudah padu, misalnya olahraga, kepada, dan daripada. Nah, contoh yang salah itu adalah budidaya. Seharusnya budi, jeda, daya. Sama juga dengan terima kasih yang harus ada jedanya, kerjasama juga harus ada jedanya, kerjasama, kerja, jeda, sama, begitu. Nah, maka dari itu kita harus sering-sering mengecek di KBBI mana bentuk yang baku dan mana yang tidak baku. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan kesalahan gabungan kata. Biasanya orang menggabungkan kata terdiri dengan kata dari. Nah, untuk hal ini ya, saran terbaik sepertinya untuk saat ini bisa dengan menghafal. Begitu. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan kata terdiri, maka otomatis teman-teman harus mengingat bahwa kata terdiri ini pasangannya adalah kata atas gitu ya. Ada juga misalnya ketika kita menggunakan kata baik, maka kita juga harus menggunakan kata hubung maupun, karena mereka berdua adalah kata hubung yang saling berpasangan gitu, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ada juga misalnya disebabkan oleh, bukan disebabkan karena dua-duanya memiliki makna yang sama gitu ya, jadi redundan, jadi tidak hemat begitu. Kemudian juga kita bisa memperhatikan lagi kata yang memiliki keterangan lebih dari satu kuantitasnya ya. Misalnya ada kata banyak, ada kata beberapa, kemudian ada kata yang menyatakan lebih dari satu gitu ya. Maka kita tidak perlu lagi menggunakan bentuk reduplikasi. Misalnya di kolom terakhir itu misalnya banyak unsur-unsur ya. Ini adalah kata yang bersifat redundan atau tidak hemat, berlebihan gitu ya. Ketika sudah ada kata banyak di sana, maka tidak perlu lagi ada bentuk perulangan atau reduplikasi. Jadi kita cukup menuliskannya dengan banyak unsur. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.